Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat MKTV yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah SWT mengkaruniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, yang tentu pertemuan kita insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahinya. Pertemuan yang di sini adalah pertemuan ilmu, pertemuan silaturahim, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas berkaitan tentang fikih kurban. Oleh karena itu, sahabat KTV yang Allah muliakan, pembahasan kurban ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Di antaranya pembagiannya adalah tentang pengertian daripada udhiyah ataukah kurban, serta disyariatkannya kurban, dan hukum hikmah daripada kurban itu sendiri. Pembahasan kedua nanti pada pertemuan yang akan datang berkaitan tentang syarat-syarat kurban, syarat wajibnya, syarat sunnahnya, termasuk syarat-syarat sahnya kurban, termasuk juga syarat yang berkurbannya. Kemudian nanti pun kita akan bahas pertemuan yang ketiga nanti waktu kurbannya. Kapan? Karena ada waktu yang terbaik, ada waktu yang afdal, ada waktu yang makruh. Dan kita pun akan membahas nanti tentang hewan yang dikurbankan. Dari jenis apa, yang terbaik apa, warnanya apa, ya. Nah, ini akan kita bahas juga, dan juga kita akan membahas juga tentang adab-adab berkurban, termasuk kesunahannya, hal-hal yang dimakruhkan, dan apa yang disunahkan bagi orang yang akan berkurban. Kemudian kita pun akan membahas tentang hukum-hukum daging kurban, bagaimana cara memakannya, membagikannya, dan ini insya Allah kita akan bahasnya secara termin, artinya tidak mungkin pada kesempatan ini, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang. Oke, itu pembahasan yang pertama yang akan kita mulai adalah tentang kurban ini dari segi pengertian terlebih dahulu. Pengertian daripada kurban atau hewan kurban atau udhiyah, jadi ta'rifnya ataupun definisinya, al-udhiyah lughatan, udhiyah menurut bahasa artinya adalah ismun lima yudhha bihi. Jadi merupakan nama bagi sesuatu atau hewan yang disembelih, atau merupakan hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, hari tasyrik. Dan fal udhiyah ma yuzbahu fi yaumil adha. Yang dimakan dengan udhiyah ataupun doha itu artinya adalah hewan yang disembelih pada hari adha. Ini menurut logotan secara bahasa. Wa fikhan, sedangkan menurut fikih artinya hiya zabhu hayawanin maksusin biniyatil qurbah fi waqtin maksusin. Kurban ini artinya adalah hewan yang disembelih, waktunya pun khusus, tidak sembarangan, hewannya pun hewan yang khusus, tidak sembarangan hewan. Jadi zabu hayawanin, menyembelih hewan, maksusin, hewan yang khusus, artinya tidak sembarangan hewan, ada kriterianya, jenisnya apa saja, biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fi waqtin maksusin, pada waktu yang ditentukan. Waktunya tidak sembarangan, karena waktunya pun hanya dibatasi 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Jadi fi waqtin maksusin, pada waktu yang ditentukan. Au hiya ma yuzbah minan na'am taqarruban ilallah ta'ala fi ayyamin nahri. Atau hewan yang disembeli dari hewan-hewan ternak. Di situ ada unta, sapi, kemudian kambing ataupun domba dan sejenisnya, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin nahri, pada hari-hari nahar. Ini definisi daripada kurban ya.
Jadi kurban ataupun udhiyah, kalau kita ambil daripada kurban ataupun udhiyah, qoroba, yang itu artinya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita kurban, berarti artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyebutnya udhiyah, itu artinya adalah hewan sembelihan pada penyembelihan pada waktu duha, dikata duha. Jadi kurban secara istilah ini adalah penyembelihan binatang kurban yang dilakukan pada hari raya Adha, selepas salat Idul Adha, waktunya pun waktu duha, maka duha ataupun Idul Adha. Dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini taqarruban, merupakan bentuk taqarrub kita kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini merupakan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga ini ada sejarah juga pada masa Nabi Adam alaihissalam, yaitu peristiwa Habil dan Qabil. Dan sehingga disyariatkan kepada kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari pengertian kurban. Nah, tentu kurban ini ya disyariatkan, kemudian juga ditetapkan, dan ini merupakan ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita, dan ini termasuk syariah min qablina, syariat yang ditetapkan sebelum kita, yaitu Nabi Ibrahim AS ini telah melakukannya, dan juga sejarah yang lain itu sejarahnya peristiwa Habil dan Qabil. Ini peristiwa ini, syariat ini telah ditetapkan pada tahun 2 Hijriah. Seperti hanya zakat, kemudian salat Idul Fitri Adha, dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, kemudian juga ada dalam hadis, dan juga merupakan ijma'nya para ulama. Sebagaimana kita ketahui, ya, dalam Al-Quran, nanti kita bahas ya, setelah informasi yang berikut ini.